Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini Ibu adalah Ibu Arum. Ibu akan menyampaikan materi ekonomi untuk kelas 10 di semester pertama dan di bab pertama dan juga di pertemuan pertama, yaitu mengenai konsep dasar ilmu ekonomi. Nah, di sini kita akan membahas yang pertama, yaitu mengenai pengertian ilmu ekonomi. Kemudian yang kedua, tujuan mempelajari ilmu ekonomi. Yang ketiga, manfaat mempelajari ilmu ekonomi. Yang keempat, pembagian ilmu ekonomi. Dan yang kelima, yaitu tentang motif, prinsip, dan tindakan ekonomi. Pengertian ilmu ekonomi. Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yakni oikonomia, artinya manajemen rumah tangga. Asal katanya adalah oikos dan nomos, di mana oikos artinya adalah rumah tangga. Kemudian nomos artinya adalah aturan. Nah, ilmu ekonomi pertama kali dikemukakan oleh Xenophon. Pengertian ilmu ekonomi menurut para ahli. Yang pertama yaitu disampaikan oleh Richard G. Lipsey. Ia menyatakan bahwasannya ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari pemanfaatan sumber daya langka untuk memenuhi keinginan manusia yang tidak terbatas. Yang kedua yaitu disampaikan oleh Adam Smith. Nah, menurut beliau, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam mengelola berbagai sumber daya terbatas atau tidak terbatas untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam hidupnya. Kemudian yang ketiga yaitu menurut John Maynard Keynes. Nah, menurut John, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tingkat kemakmuran suatu negara yang membutuhkan intervensi pemerintah sehingga mencapai suatu kondisi perekonomian tertentu. Nah, yang terakhir yaitu disampaikan oleh Muhammad Hatta bahwasannya ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari proses-proses tercapainya kesejahteraan dan keadilan sosial dalam suatu masyarakat. Nah, ini adalah pengertian ilmu ekonomi menurut para ahli. Bagaimana nih pengertian ilmu ekonomi secara umum? Nah, mari kita bahas. Nah, secara umum, ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam memenuhi kebutuhan guna mencapai kemakmuran. Dalam memilih dan menciptakan kemakmuran, manusia akan melakukan aktivitas ekonomi seperti produksi, konsumsi, dan distribusi. Tokoh pertama yang menulis tentang ekonomi adalah Aristoteles dari Yunani. Namun, ilmu ekonomi baru dikenal setelah terbitnya buku The Will of Nations tahun 1776 oleh Adam Smith, sehingga Adam Smith disebut sebagai bapak ekonomi karena pencetus ekonomi modern. Tujuan mempelajari ilmu ekonomi. Nah, yang pertama yaitu memperbaiki cara berpikir yang membantu pengambilan keputusan. Yang kedua, membangun suatu kondisi yang kondusif bagi kemajuan perekonomian. Yang ketiga, membantu memahami masalah-masalah ekonomi masyarakat dalam
lingkup lokal maupun global. Melatih seseorang dalam mengatur dan mengelola sumber perekonomian dalam rangka memenuhi kebutuhan keluarganya. Nah, tujuan yang terakhir yaitu mengambil keuntungan dari semua peristiwa yang terjadi dalam suatu tindak perekonomian untuk dijadikan sebagai sebuah landasan. Nah, ini adalah beberapa tujuan dalam mempelajari ilmu ekonomi. Sedangkan manfaat dari mempelajari ilmu ekonomi yang pertama adalah membantu manusia dalam memahami pola perilaku ekonomi suatu masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan kepekaan manusia terhadap ekonomi secara nasional maupun global. Yang ketiga yaitu memberikan masukan dalam pengambilan keputusan terhadap tindakan-tindakan ekonomi. Yang keempat yaitu membantu memberikan pengertian tentang potensi dan keterbatasan suatu kebijakan ekonomi. Nah, di sini kita akan membahas mengenai pembagian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu mengenai ilmu ekonomi deskriptif. Apa sih yang dimaksud dengan ilmu ekonomi deskriptif? Yaitu bagian ilmu ekonomi yang menggambarkan keterangan-keterangan faktual tentang suatu keadaan ekonomi dalam bentuk angka, grafik, kurva, atau penyajian lainnya. Nah, di sini Ibu contohkan misalnya adalah terjadinya pengangguran untuk tahun 2020 misalnya. Nah, itu dapat digambarkan atau dijelaskan dalam bentuk angka, grafik, atau kurva dalam penyajiannya. Jadi benar-benar keterangan yang benar-benar faktual, nyata, yang terjadi pengangguran di Indonesia pada tahun sekarang ini. Nah, yang kedua yaitu teori ekonomi. Nah, teori ekonomi itu adalah kumpulan teori-teori di bidang ekonomi yang berusaha menjelaskan, mencari pengertian, hubungan sebab akibat, dan cara kerja sistem ekonomi. Nah, teori ekonomi ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah ekonomi makro. Nah, ekonomi mikro. Nah, ekonomi mikro ini adalah ilmu ekonomi yang membahas mengenai masalah-masalah yang cakupannya kecil, ya, hanya berskala kecil. Jadi ruang lingkupnya tidak luas. Nah, biasanya ekonomi mikro ini membahas mengenai perilaku pelaku ekonomi, kemudian tentang individu dan tentang perusahaan. Jadi hanya membahas di bagian itu saja tanpa ada keterkaitannya dengan pihak lain. Yang kedua yaitu ekonomi makro. Nah, ekonomi makro ini berarti adalah ilmu ekonomi yang membahas masalah-masalah yang bersifat nasional atau bersifat atau cakupannya luas, yang bersifat nasional atau internasional. Nah, biasanya ekonomi makro itu membahas tentang pengangguran, pendapatan nasional, kemudian pertumbuhan ekonomi, kemudian inflasi dan deflasi, dan yang terakhir yaitu tingkat harga. Yang ketiga itu adalah ilmu ekonomi terapan. Ilmu ekonomi terapan merupakan terapan dari teori-teori ekonomi. Artinya bahwa kerangka-kerangka pengertian dari analisis ekonomi, teori digunakan untuk membuat atau merumuskan kebijakan-kebijakan pedoman yang tepat untuk mengatasi masalah ekonomi tersebut. Nah, di sini Ibu contohkan untuk ilmu ekonomi terapan adalah, contohnya adalah ekonomi makro misalnya, kan ini adalah terapan dari teori-teori ekonomi. Misalnya terjadi yang namanya
tingkat inflasi. Nah, ketika terjadi tingkat inflasi, maka di ilmu ekonomi terapan ini dapat digunakan oleh pemerintah atau sebuah pemerintahan bisa merumuskan atau membuat kebijakan-kebijakan atau upaya-upaya untuk menangani inflasi, misalnya dalam bidang kebijakan moneter ataupun kebijakan fiskal. Kemudian cabang ilmu ekonomi yaitu terdiri dari yang pertama adalah ekonomi moneter. Nah, ekonomi moneter ini ada berhubungan dengan uang, perbankan, dan lembaga keuangan. Yang kedua yaitu mengenai ekonomi publik, di mana ekonomi publik itu adalah kebijakan pemerintah dalam perekonomian. Yang ketiga itu adalah ekonomi industri, yaitu interaksi berbagai perusahaan dalam industri. Yang keempat adalah ekonomi internasional. Nah, ini berarti perekonomian antar bangsa atau antar negara yang bersifat internasional. Kemudian yang kelima adalah ekonomi regional, berarti perkembangan ekonomi suatu wilayah atau suatu kawasan saja. Kemudian ekonomi sumber daya alam, yaitu membahas tentang sumber daya alam dan sumber daya manusia. Yang terakhir adalah ekonomi syariah, yaitu ekonomi yang berbasis Islam, yang tidak mengenal istilah riba, tetapi adalah tentang biasanya dikenal dengan bagi hasil. Nah, motif ekonomi. Apa sih yang dimaksud dengan motif ekonomi? Yaitu segala sesuatu yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan atau kegiatan ekonomi. Jadi, ada sesuatu yang mendorong gitu, atau ada alasan seseorang melakukan kegiatan ekonomi. Misalnya, kamu pergi ke sekolah, motifnya apa? Bisa banyak ya, motifnya bisa untuk belajar, untuk menjadi lebih pintar, menjadi lebih dewasa, kemudian bisa menjadi lebih banyak pengalaman, kemudian banyak teman. Nah, itu adalah motif untuk kamu sekolah. Nah, sekarang motif ekonomi itu dibedakan menjadi yang pertama adalah motif untuk memenuhi kebutuhan. Nah, ini berarti seseorang melakukan kegiatan ekonomi, motifnya adalah untuk memenuhi kebutuhan. Seorang ayah bekerja, misalnya, berarti dia tujuannya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Yang kedua yaitu mengenai motif ekonomi penghargaan. Nah, seseorang melakukan kegiatan ekonomi itu karena adanya keinginan untuk mendapatkan penghargaan. Misalnya dia melakukan yang namanya kegiatan perlombaan, ya. Nah, dia berharap ketika dia mengikuti perlombaan itu mendapatkan sebuah penghargaan atau kejuaraan, ya. Kemudian yang ketiga yaitu motif ekonomi memperoleh kekuasaan. Nah, ini biasanya adalah di bidang politik. Misalnya seseorang melakukan kegiatan ekonomi dengan memberikan bantuan, baik itu biasanya kalau di zaman kampanye, ya, ada yang memberikan sembako, ada yang memberikan dalam hal baju ataupun dalam apapun. Hal ini tujuannya agar mereka dilirik oleh masyarakat sehingga ia nanti menang dan akhirnya mendapatkan kekuasaan. Kemudian yang keempat adalah motif sosial. Nah, di sini seseorang melakukan kegiatan ekonomi karena memang untuk kegiatan sosial, yaitu membantu sesama manusia. Dan yang terakhir, ya, yang kelima yaitu mendapatkan keuntungan. Jadi seseorang melakukan kegiatan ekonomi untuk mendapatkan keuntungan dari apa yang dia lakukan. Kemudian prinsip ekonomi. Nah, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan prinsip ekonomi? Nah, prinsip ekonomi itu yang pertama, dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Kemudian yang kedua,
yaitu dengan pengorbanan yang kita keluarkan untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Yang ketiga, yaitu berusaha dengan alat yang tersedia untuk memperoleh hasil yang maksimal. Kemudian yang keempat, yaitu dasar berpikir manusia yang digunakan untuk melakukan tindakan ekonomi. Nah, jadi prinsip ekonomi itu bisa dikatakan sebagai dasar pikiran kita dalam hal melakukan kegiatan ekonomi. Jadi setiap pelaku ekonomi itu memiliki prinsip yang berbeda seperti itu. Nah, intinya prinsip ekonomi ini pastinya seseorang dalam melakukan kegiatan ekonomi itu dia tidak ingin merasa dirugikan. Dia ingin pastinya merasakan keuntungan seperti itu. Nah, biar lebih paham prinsip ekonomi ini akan kita bahas bagaimana prinsip ekonomi untuk konsumen, untuk produsen, dan untuk distributor. Oke, mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu prinsip ekonomi bagi konsumen. Nah, apa prinsip ekonomi bagi konsumen? Yaitu untuk membeli barang dengan memilih terlebih dahulu. Yang kedua, membeli barang dengan menawar harga yang paling murah. Kemudian, memilih barang yang berkualitas. Ini sangat jelas ya, kita sebagai seorang konsumen pasti ingin membeli barang yang kualitasnya bagus. Kemudian, membeli barang sesuai dengan yang direncanakan. Setiap awal bulan membuat daftar kebutuhan berdasarkan skala prioritas. Apa sih yang dimaksud dengan skala prioritas? Skala prioritas itu adalah urutan kebutuhan, yang mana urutan kebutuhan itu diurutkan berdasarkan tingkat kepentingan. Biasanya itu adalah yang pertama pastinya kebutuhan primer, yang kedua berarti kebutuhan sekunder, dan yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Kemudian berusaha mencari tambahan penghasilan. Nah, bisa saja mungkin ketika kita sudah mempunyai pekerjaan tetap, tetapi kita ingin menambah penghasilan, kita bisa mungkin dengan membuka usaha, dengan berwirausaha, atau misalnya sebagai seorang guru, ibu mengajar di sekolah, ibu juga mengambil tambahan bekerja di luar dengan misalnya mengajar privat untuk mendapatkan tambahan penghasilan. Kemudian, prinsip ekonomi untuk produsen. Yang pertama adalah menggunakan bahan mentah atau bahan baku dengan mutu baik dengan harga yang murah. Kemudian yang kedua, mendirikan tempat perusahaan yang dekat dengan bahan mentah atau bahan baku. Nah, ini tujuannya agar biaya pendistribusiannya tidak besar. Kemudian yang ketiga, menggunakan tenaga kerja yang terampil. Yang keempat, menggunakan mesin yang modern dengan harga murah tetapi produktif. Kemudian yang kelima, harus selalu hemat baik itu dana, jam kerja. Nah, ini adalah yang ketiga, prinsip ekonomi distribusi. Apa sih prinsip ekonomi untuk distribusi atau untuk distributor? Yang pertama adalah membeli barang pada produsen yang tepat. Yang kedua, menyalurkan barang dengan prinsip tepat sasaran, tepat waktu, dan juga tepat agar dipercaya oleh si pemakai saluran distribusi ini. Yang ketiga, menempatkan perusahaan di antara produsen dan konsumen. Kemudian yang keempat, meningkatkan mutu pelayanan. Dan yang kelima yaitu menggunakan sarana distribusi yang murah. Nah, itu adalah prinsip ekonomi bagi pelaku kegiatan ekonomi. Nah, sekarang kita masuk ke tindakan ekonomi. Apa nih tindakan ekonomi? Tindakan ekonomi itu adalah aktivitas atau kegiatan rasional yang dilakukan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya. Aktivitas atau kegiatan rasional yang dilakukan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya. Artinya di sini bersifat rasional, artinya adalah masuk akal, seperti itu ya. Jadi masuk akal itu maksudnya sesuai dengan kemampuan
sesuai dengan kenyataan atau sesuai dengan pendapatan yang kita miliki. Nah, kalau begitu biar lebih paham, nah di sini Ibu tampilkan ada tiga ada tiga kasus. Nah, kalian di sini bisa memilih mana yang termasuk motif, prinsip, dan tindakan ekonomi. Yang pertama nih, ada Tika adalah seorang penjual alat-alat tulis. Ia membeli barang dagangannya di grosir agar harganya lebih murah. Yang kedua, dengan pengorbanan tertentu ingin memperoleh hasil sebesar-besarnya, dan dengan pengorbanan sekecil-kecilnya ingin memperoleh hasil tertentu. Modal Tika adalah sebesar 1 juta. Harga tulis dengan merek yang sama di grosir A sebesar 975.000, di grosir B sebesar 970.000, di grosir C sebesar 980.000. Nah, yang ketiga, Tika membeli alat-alat tulis dagangannya yang di grosir B karena lebih murah ya dibandingkan A dan C. Nah, coba kalian analisis kira-kira mana yang merupakan motif, prinsip, dan tindakan ekonomi. Sudah dapat jawabannya? Oke, kalau gitu kita periksa yang mana termasuk motif. Nah, ini dia ya yang termasuk motif. Yang termasuk prinsip berarti yang mana? Nah, ini dia. Dan berarti yang tindakan ekonomi yaitu Tika membeli alat-alat tulis dagangannya di grosir B. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah bisa membedakan? Sudah paham perbedaan antara motif, prinsip, dan tindakan ekonomi? Tentunya sudah ya. Oke, untuk pertemuan pertama, Ibu rasa cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu sampaikan, apa yang sudah kita pelajari hari ini untuk di pertemuan pertama bermanfaat bagi kita, dan kita sebagai makhluk ekonomi bisa mengaplikasikan ilmu ekonomi ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini sebelum Ibu akhiri, Ibu akan menyampaikan sebuah pesan, yaitu pendidikan adalah paspor untuk masa depan, untuk hari esok yang dimiliki oleh mereka yang mempersiapkannya hari ini. Ini disampaikan oleh Malcolm X, aktivitas Muslim Amerika Serikat. Oke, Ibu ucapkan terima kasih. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.